Kepada Tuhan di dalam momen kebersamaan kita pada pagi hari ini di dalam ibadah, sekaligus kita menyatakan perayaan Natal di MRI Sunter di tempat ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khususnya pada hari ini dan di dalam beberapa event-event tertentu kita melakukan ibadah gabungan bersama anak-anak. Itu sebab ada kesempatan di dalam momen ini sebelum kita semua mendengarkan firman secara umum, izinkan saya membawakan firman kepada anak-anak terlebih dahulu di dalam pemberitaan pendek untuk mereka. Sehingga kita juga belajar walaupun akan ada sedikit-sedikit suara dari mereka, sama-sama kita beribadah dan mengajar mereka untuk boleh mengerti ibadah dengan benar ya. Anak-anak, walaupun yang di dalam ruangan sekarang lihat Pak Harli di depan. Ayo, kita mau dengar firman Tuhan, semua boleh tertib. Lilinnya dimatiin dulu, dipadamkan dulu. Kita mau dengar firman Tuhan. Ayo, duduk yang sopan, duduk yang benar. Ini ibadah. Ayo, duduk yang benar. Pintar. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dari anak-anak masih muda belia sampai kepada kami seluruh orang tua. Kami bersyukur dihantarkan, dikumpulkan, diperlayakkan oleh Tuhan sendiri. Memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersyafaat di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami merindukan untuk menerima rahmat anugerah-Mu. Firman-Mu nyatakanlah kepada kami. Terlebih dahulu, biarlah kiranya Tuhan yang membuka hati anak-anak untuk mengerti firman Allah di dalam berita Natal pada pagi hari ini. Dan kemudian kami semua boleh lebih lagi mendalami, menyelidiki kebenaran firman Allah tentang rahasia di balik berita Natal. Berbelas kasihlah atas kami umat-Mu, persiapkanlah hati anak-anak dengar firman, Tuhan pimpin anak-anak-Mu dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak sekalian dengar ya, ayat firman Tuhan. Tadi liturgis Bapak Indra sudah membacakan dari Yohanes 3 ayat 16. Ayo yang ingat ikut sama Pak Harli ya. Yohanes 3 ayat 16. Dari mana nak? Yohanes 3 ayat 16. Ya yang di sini pintar. Yang di kaca kelihatan loh, mulutnya belum. Ayo sama-sama sama Pak Harli. Yohanes 3 ayat 16. Ingat ya. Apa kata firman Tuhan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia kasih hadiah. Bukan. Sehingga dia kasih, wah senang-senang. Bukan. Jauh lebih besar dari hal itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah dengar, sebentar ini semua masih kecil tapi sudah sungguh-sungguh hormati Tuhan. Anak-anak dengar ya, kita sekarang lagi ngerayain Natal. Sedang merayakan Natal itu ngapain sih sebenarnya? Apa sih yang paling bikin kita sukacita? Kenapa ya? Kata malaikat, berita Natal itu adalah berita sukacita terbesar bagi seluruh dunia. Ini berita paling sukacita loh, berita paling seneng. Kenapa ya kata malaikat begitu ya? Apakah karena Natal kita dapat liburan? Apakah karena Natal kita dapat hadiah? Apakah karena Natal kita ketemu sama Santa ho 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 ho? Bukan, bukan itu sukacitanya. Tetapi Alkitab bilang, dengar ya nak ya, berita Natal itu adalah berita tentang kasih Allah. Tentang apa nak? Tentang kasih Allah. Apa maksudnya Pak? Oh berita Natal adalah kasih Tuhan yang terbesar. Dia sangat mengasihi kita. Bukan kasih kita uang. Dia sangat mengasihi kita. Bukan kasih kita mainan yang bisa rusak. Tetapi kasih Allah yang terbesar kepada kita yang berdosa. Dia berikan anaknya yang tunggal supaya bisa selamatkan kita. Inilah berita Natal, yaitu kabar keselamatan. Berita Natal tentang kabar apa nak? Kabar keselamatan. Gak mau ikut, ayo tentang apa nak? Kabar keselamatan.
Keselamatannya bagaimana, Pak? Nah, dengar ya nak ya. Kalau kita, Pak Harli mau tanya. Kalau misalnya kita dalam gedung ada kebakaran, yang bisa tolong kita siapa? Supaya apinya padam, cepet-cepet telepon, tolong, tolong. Lalu datang, nyiung, 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 nyiung. Pemadam kebakaran datang, siram, siram, siram. Kita selamat. Kalau kebakaran, yang tolong namanya pemadam kebakaran. Kalau sakit, aduh kena virus, batuk-batuk, demam-demam, menggigil. Mama sakit, tolong mama. Mama cepet-cepet datang bawa ke tempat yang bisa tolong kita, apa namanya? Dokter. Kalau sakit, yang tolongin dokter. Kalau api kebakaran, yang tolongin pemadam kebakaran. Tapi kalau kita di dalam dosa, yang tolongin siapa? Wah, pinter. Nah, ini berita yang paling penting. Semua anak-anak di seluruh dunia kalau ditanya ini mengerti. Tapi kenapa ya setelah gede manusia bilang, oh kalau dosa yang tolongin ya harus buat baik. Nah ini manusia makin gede jadi makin salah. Makin gak ngerti kebenaran. Padahal Tuhan sudah kasih kebenaran. Dengar ya nak ya. Kalau tadi kebakaran, yang tolong pemadam kebakaran. Kalau sakit, yang tolong dokter. Kalau dosa, Alkitab bilang, dosa itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena kita sudah melawan Tuhan. Dosa itu bikin kita rusak. Dosa itu bikin kita kotor. Dosa itu mendukakan hati Tuhan. Maka karena dosa, kita sudah putus hubungan dari Tuhan. Oh, padahal kita dicipta untuk dekat dengan Tuhan. Untuk penuh sukacita bersama Tuhan. Tapi karena dosa, kita sudah putus hubungan. Dan Alkitab bilang, karena di dalam dosa, kita harus mengalami penghukuman. Hukumannya apa? Papa pukul pantat karena kita nakal. Oh bukan. Hukumannya kita dibuang ke neraka. Karena hati kita sudah jadi begitu jahat dan begitu kotor. Makanya dokter tidak bisa sembuhkan. Pemadam kebakaran tidak bisa tolong. Jadi siapa yang bisa tolong? Aku tahu. Papa mama bisa tolong. Nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Karena papa mama juga berdosa. Berarti papa mama juga butuh ditolong. Kakek nenek, opa oma, kungkung popo butuh ditolong. Teman kita butuh ditolong. Oh aku tahu pak. Presiden besar sekali bisa tolong. Nggak bisa. Presiden juga berdosa, butuh ditolong. Lantas bagaimana Pak? Bagaimana supaya saya bisa selamat? Itu sebab berita Natal menjadi kesukacitaan terbesar bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena berita Natal bilang yang bisa selamatkan kita hanya Tuhan. Terus bagaimana Tuhan selamatkan kita? Dengan cara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Pinter ya, sudah mulai ikutin. Yang di belakang dengar lagi nak, ini bagian terakhirnya. Oke Pak, aku mau. Mau apa? Mau selamat. Terus bagaimana? Oh iya, Tuhan Yesus selamatkan aku. Iya. Tapi apa? Kan Tuhan mau selamatkan kamu. Iya. Kok Tuhannya datang jadi manusia ya? Oh Tuhan kan bisa datang. Oh aku datang selamatkan kamu. Bersih dosanya. Terus ngapain Tuhannya jadi manusia? Ngapain ya? Nah dengar ya nak ya. Ini kalimat penutup dari Pak Harli untuk kamu. Jadi kamu ingat dalam hatimu. Tuhan satu-satunya yang bisa selamatkan manusia dari dosa. Jadi bukan karena kita kaya bisa bikin selamat. Bukan karena kita pintar bisa bikin jalan ke sorga. Bukan karena kita baik bisa bersihkan dosa kita. Tidak bisa. Maka satu-satunya Tuhan yang selamatkan kita. Tapi kata Alkitab, Tuhan selamatkan kita dengan cara Tuhan Yesus datang jadi manusia. Kenapa Pak? Kenapa harus jadi manusia? Dengar kalimatnya, ingat seumur hidup. Pertama, kenapa Tuhan Yesus datang jadi manusia? Karena
inilah tandanya Tuhan mengasihi kita. Tanda apa nak? Tuhan mengasihi kita. Kenapa Pak? Karena Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Kita tidak bisa datang sama Tuhan. Kita terbatas, kita kotor berdosa, tidak bisa datang sama Tuhan. Maka Tuhan yang datang. Tapi supaya kita bisa kenal Tuhan. Kalau Tuhan datang dengan segala kemuliaannya. Oh, kita malah binasa, malah mati. Karena Tuhan itu terlalu luar biasa. Makanya Tuhan rela datang jadi manusia. Supaya kita bisa kenal. Oh, dia datang kepada kita. Tapi dia bukan hanya datang memperkenalkan diri. Yang kedua, dengar. Kenapa Tuhan Yesus selamatkan kita? Dia datang jadi manusia. Karena dia datang untuk jadi korban pengganti. Jadi apa nak? Korban pengganti. Maksudnya apa Pak? Kita sudah jahat berdosa. Kan kita harus dihukum. Iya, Tuhan mau ampuni kita. Tapi Tuhan tidak mau main-main dengan dosa. Anak-anak dengar ya. Kamu pikir dosa lucu-lucu. Tuhan harus hukum. Tetapi kalau kita dihukum, kita dibuang ke neraka. Bagaimana dong? Maka Tuhan Yesus datang. Dia rela jadi manusia. Dia rela jadi baby. Lalu lahir. Lahirnya bukan di rumah sakit. Lahirnya bukan di tempat yang enak-enak. Lahirnya di palungan. Tempat makan binatang yang kotor, yang bau. Tapi Tuhan Yesus rela tanggung segala kehinaan. Supaya dia yang tanggung seluruh dosa kita. Dari kecil dia tanggung kehinaan. Sampai dewasa. Sampai akhirnya mati di salib tempat paling hina. Supaya gantikan hukuman dosa kita. Tuhan Yesus berkorban. Maka Yesus lahir. Yesus mati di salib. Lalu Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa. Maka Tuhan selamatkan kita. Tuhan telah menyelesaikan hukuman dosa. Dan Tuhan tebus kita. Supaya apa? Supaya senang-senang main-main. Bukan. Supaya kita bisa kembali menikmati Tuhan. Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Nah ini Natal. Jadi kado yang paling indah dari Natal adalah apa? Tuhan Yesus lahir, terangi hati kita, bersihkan kita dari dosa, supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Pinternya nak ya? Ingat baik-baik. Jadi merayakan Natal bukan karena liburnya senangnya, bukan karena hadiah-hadiahnya, bukan karena main-mainnya, tapi karena Tuhan Yesus lahir dalam hati kita. Anak-anak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Bagus. Sekarang ikut Pak Harli ya. Semua. Ayo yang di dalam kaca lihat Pak Harli. Ikut sama-sama sama Pak Harli. Bilang, Yesus menjadi manusia. Karena itu, aku beroleh selamat. Karena Allah Bapa mengasihi aku. Karena itu, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Cinta Tuhan. Benci dosa. Loh, yang di dalam kok cuma ikut setengah, setelah itu putus, ulang. Yang di sini dengar loh Pak Harli, yang di sana walaupun suaranya nggak kedengeran, mulutnya kelihatan ya. Ayo, ulang. Sungguh-sungguh ya. Yang semua yang di dalam kaca, ikut Pak Harli. Mau sungguh-sungguh bilang iman sama Tuhan. Ikut ya. Yesus menjadi manusia. Untuk selamatkan aku. Karena Allah Bapa mengasihi aku. Karena itu, aku mau sungguh-sungguh
ikut Tuhan Yesus. Cinta Tuhan, benci dosa. Janji? Janji enak ya? Nah sekarang mari kita semua berdoa. Mari kita orang tua juga siapkan hati berdoa. Yang pertama mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Supaya dari kecil mereka punya iman yang sejati. Sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Dan mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Tuhan beri kita hati kesempatan mengerti firman. Mari berdoa bersama. Bapa Sorgawi, terima kasih. Engkau tanamkanlah firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu dari kecil. Engkau beri mereka pertumbuhan iman. Supaya sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Supaya sungguh-sungguh dipimpin oleh firman. Menjadi anak-anak yang benci dosa. Menjadi anak-anak yang di hari depan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka. Sekarang kami akan mendengar firman. Tuhan tetap tenangkanlah hati anak-anak ini. Supaya dari kecil mereka menghormati Allah. Mengerti arti ibadah. Menghormati firman Tuhan. Kiranya kami juga Kau berikan rahmat anugerah-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Buka hati pikiran kami. Selidiki hati kami. Koreksi kami. Untuk sekali lagi merenungkan berita Natal. Rahasia berabad-abad. Rahasia yang terbesar yang Tuhan mau nyatakan. Supaya sekali lagi di dalam momen Natal ini. Kami diteguhkan oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membaca bersama-sama kitab 1 Yohanes. Bukan Yohanes, 1 Yohanes di belakang. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita mau membaca bersama-sama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 dari ayat yang ke-9 dan 10. Yang sudah menemukan, kita membaca kedua ayat ini berlahan-lahan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini sekali lagi saya mengajak kita semua di dalam renungan singkat ini untuk mengingat di dalam perayaan Natal kita mau merenungkan dua tema besar. Yaitu tema tentang kasih dan tema tentang Natal itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, zaman ini, hari ini, di saat kita beribadah di tempat ini, dua tema ini telah bergeser terlalu jauh dari pengertian yang sebenar-benarnya. Dari pengertian yang begitu indah dan begitu dalam. Mari kita melihat bagaimana dunia telah bias mengerti dua tema ini. Yang pertama tentang kasih. Apa sih kasih menurut dunia? Apa itu love? Apa itu sayang? Ironis sekali, zaman ini di dalam postmodern, dengan semangat zaman, dengan perkembangan K-pop dan segala macam atau drama Korea yang terus membius manusia, telah membawa manusia kepada definisi kasih yang terlalu dangkal. Urusan kasih hanya dimengerti sebagai urusan perasaan semata. Terlalu kecil, urusan mendefinisi kasih hanya urusan tentang perasaan. Hanya bergantung kepada perasaan yang sangat subjektif dari keinginan saya, dari hati saya. Maka tidak stabil dia. Kalau saat saya merasa sayang, saya sayang. Pada saat saya hati saya tidak enak, hilang sayangnya. Jadi kasih itu tidak ada kestabilan di dalamnya. Jadi kasih hanya urusan emosi. Kasih ada sedikit baik sih. Urusan empati, perasaan tergugah. Misalnya kayak kemarin ya, oh bencana alam, aduh kasihan ya, nah ini tanda saya punya kasih, empati. Lalu urusannya ujung-ujungnya kepada urusan timbal balik. Oh aku sayang sama dia, kenapa? Karena dia baik sama aku. Oh jadi kalau ada orang yang tidak baik, ya ngapain dikasih, biarin aja, mati aja di situ. Nah, gitu kan ya, kasih hanya urusan transaksional, urusan timbal balik. Maka ini menjadi perasaan demi perasaan yang dibuai saja. Tanpa ada dasar kebenaran, tanpa ada kerelaan memberi diri. Maka ini menjadi kasih yang
sangat egois. Inilah kasih menurut dunia. Maka Alkitab mengatakan itu bukan kasih. Itu namanya relasi transaksional. Kedua, Natal. Sampai sekarang Natal menjadi hal yang terbesar di seluruh dunia. Satu-satunya perayaan agama yang dirayakan hampir seluruh negara di seluruh dunia. Orang ateis ikut rayakan Natal. Negara-negara yang tidak mengenal Kristus pun membuat lomba-lomba dengan dekorasi Natal dan segala macamnya. Tetapi Natal telah digantikan kepada berita-berita nostalgia. Bagus sih kelihatannya, karena tema-tema Natal di zaman ini apa yang dikumandangkan? Natal itu saatnya kehangatan keluarga. Bagus ya. Natal itu tentang pesan damai. Oh, bolak-balik selalu bicara Natal, selalu ada minimal kata damainya. Damai Natal, kerukunan. Lalu ya sedikit bolehlah dikasih hadiah untuk menjadi ice breakingnya, bikin semua jadi menikmati kebersamaan. Dan akhirnya Natal setiap tahun dirayakan hanya sebagai sebuah tradisi sosial. Maksudnya ya tiap tahun ada orang rayakan ya rayakan. Ya akhirnya lomba-lomba dekorasi dan segala macam. Kalau di Indonesia tiap 17-an lomba dekorasi figura pintu masuk desa gitu ya. Kalau Natal akhirnya lomba-lomba dekorasinya. Kabupaten mana yang paling bagus dekorasinya. Di jalan-jalan lampu lah dan segala macam. Nah ini yang terjadi. Kegembiraan yang akhirnya dinikmati semua orang. Seolah-olah tadi pesan malaikat itu mengatakan inilah sukacita terbesar bagi seluruh dunia. Sekarang telah dialami. Semua orang merayakan Natal. Tetapi benarkah demikian? Salahnya di mana? Kenapa hal yang seperti ini bukannya kita bikin bersyukur dan senang? Karena dari Natal ada kehangatan, pesan damai, kerukunan dan seterusnya. Saudara sekalian, ya itu baik. Tetapi sebenarnya itu seharusnya menjadi dampak. Bukan message-nya Natal. Bukan berita Natal. Apa yang menjadi berita sesungguhnya telah dihilangkan. Bahkan sekarang isu beberapa orang yang dengar ya. Ada beberapa orang Kristen yang akhirnya geram dan panas. Jujur saja saya ketawa. Bagi saya itu stand up komedi paling lucu menutup tahun. Natal tanggal 25 Desember harus dirayakan, bukan lagi merayakan Natal. Tapi mau dibuat jadi hari mualaf sedunia. Begitu ya. Wah itu stand up komedi yang paling keren buat saya. Lucu. Itu tanda. Saya tidak sedang mengolok. Itu tanda hati manusia itu kepanasan. Hati manusia itu gelisah. Karena berita kasih Allah sedang diberitakan. Nah ini masalahnya. Jadi sekarang baik kasih, baik Natal telah menjadi berita yang bias. Dunia telah menggantikannya. Masih ada unsur kebenaran, tetapi separuh kebenaran. Justru inilah yang paling berbahaya. Orang yang total tidak ngerti kebenaran, ya sudah rusak total dia. Tapi orang yang disuntik dengan kebenaran-kebenaran yang setengah, seperti mengerti kebenaran, lebih berbahaya dia. Nah ini masalahnya saudara-saudara sekalian. Tapi kita merasa tenang, kita merasa aman. Ya enggak apa-apa lah dekorasi Natal di semua platform tempat-tempat dunia segala macam di supermarket. Baguslah bagus. Tetapi enggak ada lagi akhirnya orang yang gelisah untuk kabarkan Injil. Karena ya sudah suasananya sudah ada kok. Tapi siapa yang memberitakan beritanya? Nah ini kegagalannya. Maka itu sebab hari ini secara singkat kita mau sama-sama menyaksikan. Kita sama-sama merenungkan. Alkitab memberitakan bahwa dua tema ini, tema kasih dan tema Natal, adalah tema yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa. Kasih tanpa Natal, tidak ada itu. Natal jika tidak ada berita kasih Allah, bukan Natal itu. Kasih Allah dalam Natal. Maka itu sebab saya mengajak kita untuk merenungkan tema ini. Kasih Allah dalam inkarnasi Kristus. Bahwa saudara-saudara sekalian, kasih benar-benar dapat kita mengerti, benar-benar dapat kita pahami kalau kita kembali kepada sumbernya. Yaitu siapa? Allah. Sebab Alkitab mengatakan, sebab Allah adalah kasih. Maka tidak kenal Allah, tidak mungkin mengerti kasih. Kasih yang ditawarkan oleh dunia yang jauh dari Tuhan menjadi kasih yang separuh benar, justru menjadi abusive dan egois. Dan kasih setelah kita mengerti kalau kita mengenal Allah, bagaimana kasih itu kita alami? Maka kasih yang sejati dapat kita alami dari karya Allah yang adalah kasih itu. Di mana karya terbesar dari kasih Allah dinyatakan? Di dalam inkarnasi Kristus. Itu sebab
kasih Allah dalam inkarnasi Kristus. Ini yang kita mau mengerti menjadi satu rahasia yang begitu besar. Mengapa bisa dua tema ini tidak dapat dipisahkan? Mengapa hanya mengerti kasih di dalam berita Natal? Karena kasih itu hanya benar-benar kita bisa mengerti dan alami lewat Allah yang datang memberikannya kepada kita. Dan itu diberitakan lewat Natal. Sebab, saudara-saudara sekalian, kasih yang sejati sesungguh-sungguhnya hanya bisa dimengerti lewat berita pengorbanan. Inilah berita Natal. Dan Alkitab mengkonfirmasi bahwa Natal adalah tindakan kasih Allah terbesar yang sedang menyelamatkan manusia. Inilah rahasianya. Karena Natal adalah ekspresi yang paling radikal dari kasih Allah. Perhatikan kalimat ini. Natal adalah ekspresi yang paling radikal, yang paling total yang dikerjakan oleh Allah dari kasih-Nya. Sebab di dalam Natal lah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk inkarnasi datang menjadi manusia. Supaya dia datang menjadi kurban pengganti, menyelamatkan kita dari dosa. Inilah kasih itu, dan inilah Natal itu. Itu sebab tidak bisa dipisah. Tidak ada berita yang lebih besar dan lebih penting dari berita ini. Inilah berita titik tengah sejarah. Dari penciptaan sampai kepada penghakiman. Di tengah-tengah sejarah ada berita keselamatan. Berita Natal. Berita inilah satu-satunya menjadi berita pengharapan bagi kita manusia yang telah berdosa. Bagi kita yang telah hancur. Bagi kita yang kehilangan pengharapan. Bagi kita yang sudah tidak mampu mengupayakan apapun. Dan kalaupun kita masih merasa mampu, kita tahu itu semua kemampuan yang akan fail. Gagal total. Maka satu-satunya pengharapan, berita Natal, kasih Allah dinyatakan. Maka apa arti dari kasih Allah dalam inkarnasi Kristus? Hanya 3 hal yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Apa arti kasih Allah di dalam Natal? Kasih Allah di dalam Kristus yang datang menjadi manusia. Apa yang mau kita renungkan pada Natal pada hari ini? 3 hal saja secara sederhana. Baik kita yang sudah mengatakan kita Kristen, baik kita yang belum mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, maka semua berita ini diberikan kepada setiap kita pada pagi hari ini. 3 hal yang kita mau renungkan, apa arti kasih Allah di dalam inkarnasi Kristus? Pertama, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dengarlah seruan Natal. Alkitab mengatakan, Natal itu menyatakan kasih Allah yang berinisiatif. Natal satu-satunya berita yang mengatakan kasih Allah yang mengambil inisiatif. Agak sulit, kayaknya terlalu akademis. Mari kita pikirkan kalimat ini sekali lagi. Natal satu-satunya berita yang bicara kasih Allah yang berinisiatif, yang bertindak. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu kita sadar, tidak memuaskan. Baik sih, tetap ada kekosongan karena dosa telah merusak hati kita. Maka di dalam keberadaan yang telah korup ini, semua kita telah berdosa ini, tidak mungkin kita mampu mengusahakan keselamatan kita. Entah dari kebaikan kita, entah dari kepintaran kita, entah dari kekayaan kita. Tak ada satupun usaha manusia yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa datang kepada Tuhan. Semua orang pengen datang sama Tuhan, itu baik. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Tuhan. Karena dosa itu telah memberi batasan jurang yang terlalu besar antara manusia dengan Allah. Di dalam kekudusannya, manusia tidak bisa menghampiri di dalam kehinaannya. Di dalam kemuliaannya, manusia tidak bisa menghampiri Allah yang mulia karena kebusukan dan kekotoran dan kenajisannya. Itu sebab sekali lagi, kasih Allah tidak menunggu inisiatif manusia. Kasih Allah tidak menunggu manusia. Oke, lu mau selamat? Aku panjang sabar. Tak tunggu kamu bertobat. Tak tunggu kamu usahakan. Maka baik-baik hidup sekarang. Supaya kamu jadi layak aku terima. Supaya kamu bisa usahakan cari aku. Tidak. Inilah agama. Semua agama bilang Tuhan kasih. Iya. Semua agama bilang Tuhan kasih kesempatan manusia selamat. Iya. Tetapi tetap bergantung kepada inisiatif kamu.
aku kasih kesempatan, baik-baik lu. Aku kasih kesempatan, kerjakan lu. Semua tetap bergantung kepada inisiatif manusia. Inilah korapnya agama. Di satu sisi menawarkan kebaikan, tetapi tak mungkin inisiatif manusia mampu datang kepada Tuhan. Itu sebab Alkitab bilang, Allah yang inisiatif, Allah yang beragenda, Allah yang merencanakan keselamatan itu untuk kita yang telah gagal. Allah sendiri yang datang mencari manusia berdosa. Dari ayat yang kita baca tadi, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang inisiatif mengasihi kita. Ini yang dikatakan 1 Yohanes 4 tadi. Itu sebab Allah yang berinisiatif, yang datang menyelamatkan manusia. Itu sebab Alkitab berkata, Allah Bapa dari kekekalan telah merencanakan, inisiatifnya yang merencanakan keselamatan bagi kita. Allah Anak yaitu Yesus Kristus menggenapi kasih Allah dengan dia turun untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Allah Roh Kudus yang mengubahkan hati kita yang berdosa untuk bisa datang kepada Allah. Seluruhnya dari perencanaan inisiatif Allah, menggenapi rencana keselamatan inisiatifnya Allah, melaksanakan keselamatan dalam hati kita, inisiatifnya Allah. Itu sebab dikatakan dia Allah yang berdaulat. Dari awal dia yang berdaulat menciptakan seluruh alam semesta. Dari awal dia yang berdaulat untuk memelihara seluruh alam semesta. Dan sampai kita mengerti sampai akhir, dia yang berdaulat untuk menghakimi seluruh dunia. Alfa, Omega, penciptaan, pemeliharaan sampai kepada penghakiman. Seluruhnya kedaulatan Allah. Maka di dalam kedaulatan Allah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin manusia punya kedaulatan mengusahakan keselamatannya. Itu sebab dari awal sampai akhir kedaulatan Allah. Dia yang berdaulat mencipta, dia yang berdaulat menghakimi kita dari dosa, dia yang berdaulat memelihara. Maka Alkitab bilang, hanya dia yang berdaulat selamatkan kita. Itu sebab kasih Allah dinyatakan, inisiatifnya yang datang menyelamatkan kita. Lewat apa? Lewat Natal. Lewat Natal. Natal yang kita mengerti sebagai inkarnasi Kristus adalah bukti dari kasih Allah yang tidak pernah gagal. Inilah penggenapan dari janji kekal Allah yang sudah dinyatakan berulang-ulang dalam seluruh perjanjian lama. Maka di tengah dunia yang gelap dan penuh tawaran pengharapan-pengharapan yang sebenarnya jalan buntu, sebenarnya pengharapan yang hanya menina-bobokkan, yang memberi efek fly sebentar tenang sebentar tapi kosong lagi. Di tengah-tengah segala kegagalan pengharapan dunia, Allah menepati janjinya. Allah menggenapi rencana keselamatannya, memberi pengharapan yang sejati kepada kita, karena dia yang inisiatif, bukan bergantung kepada kemampuan kita. Maka Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Kolose, inilah rahasia berabad-abad, rahasia yang telah terlalu lama dinyatakan di dalam seluruh perjanjian lama, sekarang digenapi. Dengan cara apa rahasia keselamatan itu digenapi? Dia datang inkarnasi jadi manusia. Ini Natal. Maka kelahiran Yesus adalah pusat dari sejarah dunia. Pusat dari seluruh rencana keselamatan Allah. Pusat dari inti berita firman Allah yang diberikan kepada engkau dan saya. Kepada kita yang sama sekali tidak layak, yang sama sekali tidak mampu. Makanya di dalam segala kegagalan demi kegagalan, kehilangan demi kehilangan, kekecewaan demi kekecewaan, pengharapan apa yang dimiliki manusia selain dari dia yang datang inisiatif kepada engkau dan saya. Kedua, apa yang kita boleh mengerti kasih Allah dalam inkarnasi Kristus? Bahwa di dalam inkarnasi Kristus, di dalam Natal, Allah menyatakan kasih-Nya dengan merendahkan diri. Saudara, ini kalimat yang terlalu penting. Seluruh agama membicarakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Lalu seluruh agama menyatakan Allah yang begitu besar kasih memberi kesempatan kepada manusia mengusahakan. Tetapi sekarang di dalam berita inkarnasi, bukan hanya dia yang berinisiatif, tapi Allah yang terlalu mulia itu sekarang datang dengan cara yang tidak masuk akal menurut pikiran manusia yang berdosa. Dia inkarnasi berarti dia merendahkan diri. Allah yang kudus rela turun ke dalam kehidupan manusia yang telah busuk,
kotor dalam dosa ini untuk menyelamatkan kita umatnya. Allah yang terlalu mulia yang disembah oleh seluruh para malaikat. Allah yang begitu kudus sempurna yang menciptakan seluruh alam semesta. Sekarang memilih jalan kehinaan. Jalan yang paling tidak masuk akal, terlalu remeh, terlalu rendah. Di palungan, kemiskinan, ketidakberdayaan harus ditanggungnya. Demi supaya dia menjadi gambaran yang sempurna untuk menjadi kurban pengganti. Karena kita telah gagal. Maka disinilah kita boleh mengerti berita Natal. Kristus inkarnasi. Kasih yang begitu besar. Yang rela meninggalkan kemuliaannya. Di dalam kitab Filipi dikatakan. Dia rela mengosongkan dirinya. Segala kemuliaannya tidak dianggapnya. Kesetaraan dengan Bapa tidak dianggapnya. Dia rela untuk menjadi hina. Bahkan jauh lebih hina daripada kita semua di dalam kehidupan kita. Dia tanggung segala kehinaan. Dia tidak mencari kenyamanan dan hormat, melainkan datang menjadi hina supaya menjadi kurban pengganti. Dia lahir di palungan hingga mati di salib. Akan tetapi di dalam segala perjalanan kehidupan kehinaan itu, tak satu pun dosa yang dilakukannya. Sehingga dia benar-benar satu-satunya menjadi kurban pengganti untuk menyelesaikan seluruh hukuman dosa kita. Sehingga dia layak, dia yang sempurna, yang tidak bercacat celah, sehingga dia layak untuk menyucikan kita dari dosa. Inilah Natal, saudara sekalian. Natal mengajarkan kita kepada kerendahan hati. Pandanglah Allahmu yang begitu besar, yang tidak menyayangkan segala kemuliaannya untuk menjadi hina bagi engkau dan saya. Maka barang siapa yang berkata, saya mau beroleh keselamatan, tidak ada jalan di luar Natal. Barang siapa yang mau mengagumi kekudusan, kasih dan kemuliaan Allah, tidak ada jalan selain dari melihat kepada kerendahan hati Allah untuk merendahkan dirinya. Maka barang siapa yang mengatakan, aku telah menjadi Kristen, aku mau mengikut Kristus, tetapi hidupmu terus mengejar kenyamananmu, kemakmuranmu, emosi pemuasan dirimu, engkau belum pernah benar-benar mengerti rahasia besar dari kasih Allah, rahasia besar dari inkarnasi Kristus. Melainkan, jika saudara dan saya tahu Tuhan mengasihi kita dengan cara yang begitu luar biasa ini. Tuhan menyatakan kemuliaannya dengan cara yang begitu merendahkan diri ini. Di sini kita belajar panggilan dari anugerah keselamatan, panggilan dari damai Natal. Justru kita diundang untuk mengalami ketertundukan, mengalami hancur hati, memandang kepada betapa besarnya kasih Allah atas kita. Inilah Natal. Terakhir yang ketiga, apa yang kita boleh renungkan, apa arti kasih Allah di dalam inkarnasi Kristus. Saudara sekalian, dia tidak hanya inisiatif datang menyatakan diri. Dia tidak hanya datang untuk merendahkan diri menjadi teladan buat kita. Tetapi yang ketiga, di dalam Natal kita mengerti berita kasih Allah. Dia datang inkarnasi, dia datang inisiatif, dia datang rendah diri hanya demi keselamatan engkau dan saya. Oh Tuhan yang begitu besar kasih karunia ini, menggunakan cara yang terlalu ajaib ini untuk menggenapi seluruh karakter Allah yang begitu besar. Berita Natal bukan janji dia datang memberi berkat. Berita Natal bukan sekedar dia datang untuk memastikan engkau terpelihara di dalam segala materi. Terlalu dangkal akan hal itu. Berita Natal bukan hanya soal janji penyertaan Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Terlalu kecil berita itu. Tetapi berita Natal dikatakan adalah apa? Dua hal. Pertama, berita Immanuel. Allah beserta kita. Bukan dalam sekedar dia dampingi kita. Tapi apa arti Immanuel, Allah beserta kita? Dengan cara dia hadir. Dan dikatakan kepada Yusuf untuk tidak menceraikan Maria. Karena Maria akan mengandung seorang anak dan engkau menamai dia Yesus. Karena artinya dia lahir. Yesus berarti dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Ini berita Natal. Maka Yesus tidak datang hanya sebagai contoh moral. Pemimpin-pemimpin agama, teladanilah. Tapi semua pemimpin agama jadi teladan pun korup di dalam dosa. Tetapi Kristus yang paling sempurna layak menjadi teladan moral.
karena dia tak bercacat celah. Tetapi saudara sekalian, bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Ya, dia menjadi contoh, dia menjadi teladan kita. Hidup kita dipanggil untuk menjadi semakin segambar dengan dia. Tetapi misi utama Kristus datang ke dunia bukan sebagai acuan standar moral bagi manusia. Tapi dia lahir, dia tanggung segala kehinaan supaya dia menyelamatkan kita dari dosa. Palungan itu selalu menunjuk kepada salib. Pengorbanan itu bukan hanya di akhir dia mati di salib, tapi dari sejak dia inkarnasi datang jadi manusia, dia telah berkorban. Karena ketika dia lahir diletakkan di palungan, itu sebagai penanda bahwa Yesus sebagai anak domba Allah. Palungan tempat makan domba itu menggambarkan bahwa Yesus sekarang ada di situ sebagai anak domba Allah. Bahwa konsep perjanjian lama mengatakan anak domba akan dirawat tanpa cacat celah untuk menjadi kurban, menjadi penebus dosa manusia. Tapi itu semua bayang-bayang. Tetapi sesungguhnya anak domba Allah yang sejati akan menjadi korban yang sejati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itu sebab dialah satu-satunya baby yang lahir demi tujuan untuk mati. Saya ulang-ulang kemana-mana keliling bicara Natal tentang kalimat ini karena ini yang menjadi core-nya. Semua bayi lahir pasti akan cepat atau lambat akan mengalami kematian. Tapi tidak ada satu baby yang lahir dilahirkan demi tujuan mati. Tetapi Alkitab mengatakan satu-satunya baby yang lahir hanya demi tujuan untuk dia mati jadi kurban pengganti. Bayi Natal, Kristus. Dia lahir ke dunia untuk menggenapi kasih Allah yang begitu besar. Supaya dia menyelamatkan kita dengan cara dia jadi korban pengganti. Hanya di dalam Yesuslah kita beroleh penebusan dari dosa. Maka hanya di dalam Kristuslah kita dikuduskan beroleh pendamaian dengan Allah. Hanya di dalam Kristuslah kita boleh disucikan, ditarik keluar dari lumpur dosa untuk menerima penerimaan Allah bukan karena kontribusi atau kemampuan kita. Maka inilah panggilan dari berita Natal. Dia inisiatif, dia merendahkan diri untuk selamatkan kita. Apa yang diberikannya? Kita orang-orang yang adalah seterunya Allah, musuhnya Allah, yang harusnya terkutuk di dalam dosa. Tapi dalam pengorbanan Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Satu pertanyaan yang sederhana ini. Saudara, kiranya dengan gentar engkau jawab di hadapan Tuhan. Berdamaikah engkau dengan Allah? Berdamaikah engkau dengan Allah? Segala pencapaianmu tetap kekosongan. Segala nama baikmu akan menjadi hilang. Tapi apa yang menjadi hal yang paling indah dalam hidupmu? Berdamaikah kau dengan Allah? Dan ini hanya bisa terjadi lewat Kristus yang inkarnasi menjadi kurban pengganti menebusmu dari dosa. Inilah kasih yang sejati. Itu sebab sekali lagi kesimpulan dari khotbah ini. Tidak ada bisa orang mengerti kasih tanpa berita Natal. Hanya bisa mengerti kasih dari karya Allah yang begitu besar. Maka kasih yang sejati dan kasih yang terbesar, yaitu Allah di dalam kasihnya dinyatakan di dalam inkarnasi Kristus. Bapa yang dengan rela mengorbankan anaknya. Anak yang dengan rela untuk menanggalkan segala kemuliaannya. Supaya dia menjadi kurban pengganti bagi kita. Saudara sekalian, inilah satu-satunya berita pengharapan bagi dunia. Inkarnasi Kristus. Apa sebab? Kesimpulan. Karena inilah satu-satunya jalan dari atas ke bawah. Semua agama jalan dari bawah ke atas. Manusia mengupayakan. Tetapi sekarang Alkitab berkata, jalannya hanya dari atas ke bawah. Allah datang cari manusia. Inilah jalan satu-satunya yang mempertemukan kekekalan turun kepada kesementaraan. Bagaimana manusia yang terbatas bisa mencapai Allah yang tak terbatas. Kecuali Allah yang tak terbatas datang. Mempertemukan kekekalan dan kesementaraan di dalam Kristus yang inkarnasi. Dia Allah yang besar, transenden, mulia, tapi tidak bisa dikenal. Maka dia Allah yang imanen, yang dapat dikenal, dapat dirasakan. Titik temu kekekalan kesementaraan. Titik temu transenden imanen di dalam inkarnasi Kristus. Ketiga, inilah satu-satunya jalan yang mempertemukan
kasih dan keadilan Allah. Dalam kasihnya dia mau mengampuni, dalam kekudusan keadilannya dia harus menghukum dosa. Maka kasih dan keadilan Allah sekaligus bertemu di dalam Kristus yang datang menjadi kurban pengganti. Diberikannya pengampunannya, dijalankannya hukuman, tapi bukan kita lagi yang dihukum. Yesus lahir untuk mati, menjadi kurban pengganti bagi kita. Dan inilah satu-satunya jalan keselamatan, jalan pengharapan bagi engkau dan saya. Maka sekarang kita tutup khotbah ini. Saudara, apa tanda kita menerima damai Natal dalam hati kita? Jawab, apa tanda saya menerima damai Natal ini dalam hati saya? Oh, saya begitu sedih. Di dalam keliling pelayanan saya terus survei bagaimana realitas kekristenan sekarang. Saya bersyukur tadi dalam doa syafaat, Vikaris Indra mendoakan tentang realitas kekristenan pada zaman ini. Saya pimpin retreat anak-anak sekolah. Saya pimpin persekutuan-persekutuan kantor dan mahasiswa. Saya keliling melihat daerah-daerah di Indonesia. Dari hal itu sambil pelayanan bikin survei melihat realitas kekristenan. Maka kalau kita melihat sekarang realitas kekristenan, terlalu gampang orang berkata, aku telah menerima Natal, aku telah mengalami damai Natal, aku menerima sukacita Natal. Tapi tidak benar-benar mau membuka hati untuk mengalami perubahan. Orang yang mengatakan dia menerima Kristus, menerima damai Natal, tapi tidak pernah benar-benar berdampak untuk mengalami perubahan hidup di dalam pertobatan. Itu berarti engkau belum mengerti betapa besarnya rahasia ini. Tapi sekarang kita boleh menyimpulkan, apa tanda kita menerima damai Natal itu dalam hati kita? Menerima damai Natal berarti engkau dan saya, kita menerima kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara perhatikan kalimat yang sangat sederhana tetapi terlalu besar ini. Apa arti kita mengalami damai Natal? Berarti kita menerima kasih Allah bekerja. Bukan menerima perasaan, tapi menerima bekerja kasih Allah di dalam hati kita. Ditandai dengan apa damai Natal itu bekerja? Ditandai dengan apa kasih Allah itu bekerja dalam hati kita? Bukan fly, bukan terangkat-angkat ke sorga, bukan jadi orang-orang yang akhirnya merasa dibius dapat kaya. Itu Injil palsu. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Natal? Ketika kasih Allah bekerja, damai Allah bekerja, justru sepertinya kontradiksi. Apa tanda damai itu bekerja dalam hatimu? Pertama, engkau diobok-obok keluar dari dosa. Loh, mana damainya? Bukankah damai Natal? Damai yang sejati tidak menyembunyikan borok. Itu bukan damai. Orang di dalam medis, kalau orang sudah koma atau di dalam perang lah, maka yang disuntikkan itu heroin atau morfin untuk memberi efek fly. Sembuhkah? Tidak. Tapi kalau orang mau sembuh, sudah tahu ada borok, supaya dia hidup, borok itu harus dikorek. Inilah arti damai, inilah tanda kasih Allah bekerja dalam hati kita. Dia menegur kita dari dosa, dia menggelisahkan kita dari dosa, dia mau tarik kita keluar dari dosa untuk membuka hati kita datang kepada Kristus dan membiarkan Kristus bertahta memerintah hati kita. Kedua, apa tanda damai Natal itu bekerja dalam hati kita? Dikatakan oleh Alkitab, dia tidak hanya sekedar memberi berkat, tapi dia hadir untuk setelah membersihkanmu dari dosa, menjadikanmu manusia baru. Apa artinya menjadi manusia baru? Berarti Kristus telah menebusmu untuk mengubah hidupmu. Kristus menebusmu sehingga Roh Kudus menata ulang hidupmu. Bukan hanya keluar dari dosa, hore selesai, kemana? Tetapi saya ditarik dan diarahkan, ditata ulang hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam kasih. Inilah perjalanan dari orang yang mengalami damai Natal. Tak kalah langkahnya mungkin tertatih, mungkin lambat. Tapi perasaan itu, kesadaran itu, kebenaran itu terus bertumbuh, terus bertumbuh. Itu berarti Kristus telah menebusmu untuk mengubah hidupmu, memurnikanmu dari segala dosamu. Ketiga, dia lahir. Apa arti engkau menerima damai Natal? Dia menerangi, tidak hanya menerangi dunia, tapi dia menerangi hatimu. Membongkar segala kegelapan dalam hati kita. Membongkar segala ego, kepahitan, luka, kekecewaan. Membongkar segala kenyamanan diri yang sebenarnya membinasakan.
membongkar segala kebodohan di dalam segala kenikmatan yang mencelakakan. Dia terangi semuanya itu. Itu sebab menerima damai Natal, tidak ada tembok yang kau bangun. Menerima Kristus dalam hatimu, berarti engkau merelakan Tuhan bertahta, menerangi, mengkoreksi, membentuk, dan memurnikanmu. Karena baginya engkau bukan hanya sebuah benda perkakas yang sembarangan. Engkau anak-anaknya, kita, orang kemuliaannya. Seperti emas yang ditambang, diambil, lalu dilebur dan dimurnikan lewat peleburan. Sakit, tetapi menjadi emas murni dan dibentuk menjadi perkakas-perkakas yang indah. Demikian kasih Tuhan, menarikmu keluar dari lumpur dosa, menyucikanmu di dalam Kristus, dan memimpinmu dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, meleburmu menjadi orang-orang yang disucikan, disempurnakan, supaya terang yang telah lahir dalam hatimu, sekarang engkau dipanggil, kita dipanggil, untuk menjadi orang-orang yang memancarkan terang itu bagi dunia. Inilah panggilan dari Natal. Saudara, Tuhan tidak hanya mengerti persoalanmu. Tuhan tidak hanya peduli segala permasalahanmu. Tapi Dia Tuhan yang menyelamatkanmu. Dia Tuhan yang menerimamu di dalam segala kegagalanmu. Dia Tuhan yang menebusmu dan menarikmu dari dosa. Dan Dia Tuhan yang punya rencana kemuliaan atas hidup engkau dan saya. Ini Natal. Maka saya tutup dengan 3 pertanyaan penting yang masing-masing kita boleh jawab dalam hati kita. Kiranya Tuhan yang melembutkan hati kita untuk renungkan 3 pertanyaan serius ini. Pertama, bagi engkau sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bagi engkau sekalian yang selama ini belum menerima kasih Kristus. Hari ini dengarlah undangan itu. Hari ini dengarlah panggilan kasih itu. Karena tidak ada pengharapan di dalam usaha dan agama dunia. Tapi dalam Kristus yang datang hari ini, Dia bertanya kepadamu, maukah engkau untuk mengalami kasih Allah itu? Maukah engkau untuk mengalami kasih setia Tuhan di dalam Kristus? Untuk sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang melepaskanmu dari dosa. Yang membawamu kepada kemuliaan Allah. Didamaikan dengan Allah. Yang kedua, bagi saudara yang selama ini berkata, aku sudah menerima. Aku sudah mengenal Kristus dalam hidupku. Sekarang tanya dalam hatimu. Mengapa engkau masih terus bersantai dalam dosamu? Mengapa engkau masih terus berlambat-lambat di dalam kenyamanan dosamu? Kebiasaan lamamu, egomu, karaktermu yang tetap tidak mau dimurnikan. Cara hidupmu yang tetap dalam kebiasaan lama yang mendukakan Tuhan. Masih begitu banyak relung di dalam hatimu yang terus berkompromi dengan dosa. Yang kau bangun tembok seolah-olah Tuhan tidak boleh intervensi. Aku terima Yesus, oke bagian ini aku mau. Engkau layani, aku dipakai, oke mau. Tapi yang ini jangan. Oke Tuhan aku cinta kamu, tapi urusan memaafkan orang itu tidak bisa. Oke Tuhan aku cinta kamu, tapi untuk menghilangkan berhalaku ini tidak bisa. Saudara tidak. Panggilan dari keselamatan adalah undangan Tuhan untuk engkau dimurnikan. Untuk engkau dibentuk. Untuk engkau disucikan semakin segambar dengan Kristus. Barang siapa berkata engkau di dalam Kristus, maka mintalah Tuhan memurnikanmu untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Terakhir, bagi kita semua di tempat ini, maukah kita sekali lagi menerima undangan kasih Allah untuk kita tidak hanya Tuhan peduli, untuk kita tidak hanya Tuhan berkati, tapi untuk Tuhan menggenapi kemuliaannya, menetapkan rencana kekalnya melalui engkau dan saya, bahwa Tuhan mau memanggilmu menjadi saksinya di tengah dunia berdosa, bahwa Tuhan mau memancarkan terangnya melalui engkau dan saya. Maukah engkau? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu. Sekali lagi kami boleh belajar mengenal kasih dan berita Natal. Bahwa kasih yang sejati hanya datang dari Allah. Kasih bukan euforia perasaan emosi sementara yang subjektif dan terlalu dangkal. Tetapi kasih itu datang dari Allah yang inisiatif. Tak kala kami gagal, kami berdosa, kami menjadi orang yang menghina Tuhan, kami menjadi orang yang mendukakan Tuhan. Tapi tetap kasih-Mu Kau berikan kepada kami. Terlalu besar. Kristus yang melihat kami, yang adalah seterunya Allah. Tapi Kristus tetap datang untuk kami.
untuk kami disucikan dan didamaikan kembali dengan Allah. Roh Kudus yang adalah roh yang suci, tetap dengan panjang sabar, mengubah hati kami, menuntun kami, memimpin kami, meskipun kami orang-orang yang bodoh dan degil hati. Oh Tuhan, hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan berita Natal. Inisiatif-Mu yang datang membawa kasih. Di dalam kerendahan hati dan kerendahan diri Engkau rela menanggung segala kehinaan. Demi keselamatan kami mau didamaikan dengan Allah. Kami mau dibersihkan dari segala dosa. Kami mau dipimpin hidup dalam rencana Tuhan. Dan kami mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terlalu ajaib, terlalu besar karya-Mu. Jangan biarkan kami keraskan hati. Jangan biarkan kami terus bodoh dan mengejar pengharapan dunia. Tapi berilah kami hati untuk sekali lagi berkata, di sini kami Tuhan, kami mau. Biarlah damai Natal itu lahir dalam hati kami. Biarlah damai Natal itu sungguh-sungguh memimpin hidup kami. Kristus lahir dalam hati kami. Kristus lahir menerangi kami. Dan kami pun mau dipakai menjadi pemancar terang Kristus di tengah-tengah dunia. Ini doa kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan hari ini terang itu sudah ada dalam hidupmu, yaitu Kristus yang sudah menerangi hidupmu, memberikan pengharapan. Dia terangi jalan kita sehingga kita boleh beroleh sukacita di tengah segala pergumulan kita. Sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian.